Wa misalul qani wal bagi ay yakuna laka inda amirin aw mu'azzamin hajatun wa dzalikal amir aw al mu'azzam yusalli al-jum'ata aw ghairaha fi safil awwali aw fi makanin ma'rufin bihi fatajtahidu bis salati ila janibihi lituhassila muradaka minhu la lituaddi al-faridata fi dzalikal makani ala tilka sifati wa minal ma'lumi anna al-ba'is ala dzalikal amali wa dzalikal qasdul awwal la qasdu itqani umuris shalah wa qad ajma'u ala anna tauhidul qasdi wajibun liyaj'alu lahum hamman wahidan muta'alliqan biwahidin liyashumma min tauhidil haqqi ta'ala raihatan. Contoh perbuatan yang didorong kepentingan ukhrawi dan duniawi. Ini sering mencontohkan seseorang punya kepentingan dengan pembesar. Kebetulan pembesar tersebut melakukan sholat jamaah atau berjamaah di suatu masjid pada shaf atau barisan terdepan atau yang pertama. Orang itu pun melakukan jamaah di masjid yang sama dan pada barisan yang terdepan juga. Nantinya selain untuk memenuhi kewajiban juga agar kepentingannya dengan pembesar tersebut bisa tercapai, jelas niat ibadahnya bukan untuk Allah, masih ada tujuan-tujuan lain. Bahkan tujuan lain yang bersifat duniawi justru tampak lebih dominan. Karena itu para ulama menyatakan mentauhidkan niat adalah wajib. Artinya bila kita meninggalkan berdosa. Kan arti wajib membalikannya apa ya? Haram ya Pak. Bilanya haram itu berarti apa? Berdosa. Kita nih mentauhidkan niat artinya mengesahkan niat lillah, wajib hukumnya. Sidang mentauhidkan niat adalah wajib. Artinya bilanya kita kadang mentauhidkan niat karena Allah mengharap surga, apalagi harapannya misalnya supaya tinggi di surga, banyak dapat bidadari misalnya. Nah itu tuh ngarannya orang yang kadang mentauhidkan niat ngarannya. Orang yang kadang mentauhidkan niat itu adalah orang yang berdosa. Karena hukumnya mentauhidkan wajib, mentauhidkan niat itu hukumnya wajib. Agar manusia tidak terpengaruh, bisa menyatukan pikiran dan hatinya hanya untuk berhubungan kepada Tuhan. Kan bilanya misalkan ada selain daripada Allah, berarti kan hubungan itu adalah surga ngaranya juga. Atau yang lain-lainnya selain daripada surga dan neraka. Ini supaya kita nih hubungan cuma sebutin aja Allah, titik. Jangan ada dikoma-komai lagi, jangan hendak ditambah-tambahi lagi. Nah, bilanya kada belajar, ya kada kawa tuh nang meniatkan atau mentauhidkan niat itu. Supaya niat itu cuma satu, itu kada kawa kada belajar. Sebagai contoh itulah kita disuruh misalnya beramal ibadah, sembahyang, puasa dan lain sebagainya. Lalu kita disuruh niat ini sebutin aja lillah, itulah. Nah lalu kita nih beramal ibadah ini kalinya mengharap ridho Allah sebuting, sekalinya mudahan min tuhatu kinana mau baik lawan seorang. Misal coba biar berpikir min tuha kita nang itu tadi nah, walau kita kadang mengharap supaya min tuha itu baik lawan kita, supaya min tuha itu memperhatikan lawan kita, memperhatikan penghidupan kita. Coba biar pikirkan min tuha kita itu tuh nah, kita kaji asal kejadian di sini itu nah, terdiri dari apa? Asalnya tuh terdiri dari apa? Jasad lawan roh misalnya. Oh sekalinya jasad lawan roh nah ini tadi jelas sudah dicipta wahuma min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh sekalinya nur Muhammad itu adalah mazhar kenyataan Allah. Artinya bila kita mengharap perintah Allah, tabukan itu hadeh. Nah itu mana mengerti. Kalau usah lagi nak urusan nang halus tuh dimasukkan, kalau usah lagi nang ganal sebuting ini aja nah, yaitu Allah titik.
Jangan hendak disambung-sambungi di koma-komai lagi ditarusakan dengan niat-niat nang hina, nang jelek itu jelek sahabatnya, tetapi selain daripada Allah itu jelek karena. Nah, kemudian kita sambung minha al-ibadatu bi kasbi taqarrubi min hadratillahi ta'ala fa inna dzalika kal 'amali bil ujrati. Qalu wa hadhihi al-'illatu akhfal ilal wa rubbama tarakka sahibuha ila qaribin min hadratillahi ta'ala fa yuqalu lahu irji' lasta min ahliha innama ahluha may ya'budullaha ta'ala imtisalan li amrihi wa wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala. Dan salah satu sehalus-halus sifat riya ialah orang yang melakukan ibadah agar bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Taqarrub ilallah jagen. Orang di niat sembahyang, niatan sembahyang ini apa? Taqarrub ilallah supaya parak lawan Allah. Riya sudah orang itu. Berapa banyak umat Nabi Muhammad nang beramal ibadah niatannya hendak parak lawan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkah kita lawan Tuhan? Jauhkah kita lawan Allah? Kada. Cuma lantaran ada hijab, ada dinding lagi dan pelajarannya kada sampai, lalu akhirnya beramal ibadah itu niatannya taqarrub ilallah. Walau ini di mata orang-orang ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, ini ikhlas saja kada riya, tetapi sudah ikhlasul arifin, ini kada ada maafnya lagi nih. Kada ada maafnya lagi. Artinya orang ini masih riya. Nah, jadi jangan ada terselip di dalam otak dan batin kita, di dalam hati, bahwa kita hendak beramal taat, beramal ibadah, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya taqarrub ilallah ngarannya. Bila ada niatan taqarrub, ingin mendekatkan diri kepada Allah, iya sudah. Berarti riya ngarannya. Sehalus-halus riya, sekecil-kecil riya. Orang yang melakukan ibadah agar bisa dekat kepada Allah Ta'ala, maka yang demikian itu sama seperti melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk mencari upah. Nah, penelitian ulama bahari adalah saking detailnya, rincinya lawan kita sama lawan orang upah. Ini dia memerlukan waktu dan ilmunya dikaji, kemudian waktu riyadhah, mujahadah, melatih supaya ada kayak ini lagi. Ulisain akhar dibuangi. Kemudian ini tadi taqarrub ilallah dibuangi juga. Kemudian mencari kemanisan ibadah dibuangi. Itu memerlukan ilmu dan waktu, artinya dicoba, dilatih, digawi, dipraktikkan setiap hari sampai kan ada lagi mau urusan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, para ulama menyatakan penyakit ini paling tersembunyi dari segala penyakit-penyakit. Terkadang ada orang yang telah melakukan ibadah sedemikian lamanya dan mencapai kedudukan di sisi Allah. Orang beramal ibadah, niatnya taqarrub ila Allah, sampai sudah di sisi Tuhan, akan tetapi kemudian ditolak, kembalilah kamu bukan termasuk ahli ibadah. Sesungguhnya ibadah yang benar adalah melakukan amal perbuatan semata-mata hanya memenuhi perintah dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang benar, perintah dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian insyaallah pertemuan yang akan datang kita sambung dengan wa minha itti'a'ul maqamati qabla bulughiha aw ba'da bulughiha. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat riya dan sekecil-kecil riya. Amin ya rabbal alamin. Alatil kaniyat wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.